pembelajaran hari ini? Saya akan menggunakan metode ceramah interaktif untuk memberikan penjelasan awal, diskusi dengan diskusi kelas. Diikuti dengan diskusi kelas. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran? Saya akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk kegiatan praktikum dan diskusi. Ini akan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dan saling berbagi pengetahuan. Saya juga akan memberikan pertanyaan pemandu selama diskusi untuk memastikan keterlibatan mereka semua. Baik Ibu Guru, itu strategi yang sangat baik. Saya akan mencatat bagaimana Ibu mengelola kelas dan respon siswa terhadap apa yang Ibu Guru ajarkan. Adakah hal khusus yang Ibu perhatikan selama observasi sebentar? Saya ingin Bapak memperhatikan bagaimana saya mengelola waktu dan memberikan umpan balik kepada siswa. Baik Ibu Minggas. Sebentar saya akan memperhatikan proses tersebut. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik Ibu Guru. Jam berapa Ibu Guru akan masuk untuk mengajar? Jam kedua setelah jam pertama selesai, Pak. Oh iya. Oke baik, terima kasih Ibu Guru. Sebentar kita akan berjumpa dalam kelas ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Minggas. Sama-sama. Siap, Mas. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Ansik pimpin kita untuk berdoa. Dalam semua kita berdoa. Terima kasih Bu dan teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, berdoalah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih semua, silakan duduk. Disebut perkembangbiakan secara generatif atau juga disebut dengan kawin. Jadi, bunga pada tumbuhan merupakan alat perkembangbiakan generatif. Merupakan alat perkembangbiakan apa? Generatif. Jadi bunga itu bunga pada tumbuhan itu merupakan alat perkembangbiakan generatif. Sekarang Ibu akan membagikan kita ke dalam beberapa kelompok, lalu kita mendiskusikan bersama-sama dengan teman. Bersama dengan teman kelompok kita. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Lalu yang ini kelompok 3. Ya. Tolong selesaikan bersama-sama dengan teman. Bisa toh? Bisa. Oke. Silakan. Ada 3 nomor. Silakan selesaikan bersama-sama dengan teman. Nomor 1, sebutkan 3 manfaat tumbuhan. Manfaatnya apa-apa? Ada 3 manfaat tumbuhan. Lalu nomor yang kedua, sebagai bahan dasar, jelaskan tujuan tumbuhan berkembang biak. Kita jelaskan tujuan tumbuhan berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Nomor yang ketiga, jelaskan apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
kalau ada kelompok yang sudah kerja, kita maju di depan untuk presentasikan. Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 1 maju. Sebutkan tiga manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan sebagai berikut. Sebagai sumber bahan makanan. 2. Sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. 3. Sebagai bahan obat tradisional. Nomor 2. Jelaskan tujuan tumbuhan berkembang biak. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nomor 3. Jelaskan apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan sel kelamin jantan tumbuhan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau kepala putih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, tugas sekarang sudah selesai. Sekarang kita sama-sama simpulkan materi yang tadi kita pelajari. Ya. Manfaat tumbuhan itu ada 3, yaitu A. Sebagai sumber bahan makanan. B. Sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. C. Sebagai bahan obat tradisional. Itu adalah manfaat dari tumbuhan. Manfaat dari apa? Tumbuhan. Itu ada 3. Ibu ulangi sekali lagi. Manfaat tumbuhan itu ada 3. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Dan yang ketiga, sebagai bahan obat tradisional. Dan tujuan tumbuhan berkembang biak itu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Itu adalah tujuan perkembangbiakan tumbuhan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang belum mengerti materi yang barusan kita belajar ini? Kalau belum memahami, belum mengerti, boleh bertanya kepada Ibu. Semua sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah memahami semua, sudah mengerti pembelajaran kita sudah berakhir, dan sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ibu ingatkan sekali lagi supaya sampai di rumah itu terus belajar. Kita terus apa? Belajar. Kalau kita belajar terus, berarti materi yang hari ini kita belajar kita akan ingat terus. Tetapi kalau kita pulang tidak belajar, nanti besok, lusa Ibu tanya lagi, pasti kita akan lupa semuanya. Jadi Ibu mengingatkan lagi supaya kita pulang sampai di rumah itu tidak boleh lupa belajar. Dan sebelum kita pulang, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta Ani pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman
Ken. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ibu Mingas punya kabar bagaimana hari ini? Kabar baik. Mohon maaf Ibu Mingas, saya minta waktu 1 menit. Saya ingin tahu tentang situasi yang Ibu mengajar di kelas kemarin. Yang pertama, saya ingin tahu perasaan Ibu bagaimana ketika mengajar di dalam kelas. Perasaan Ibu bagaimana kemarin? Perasaan saya sangat senang karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik Iya, iya. dan semua siswa juga sangat tertarik. Ya, berarti semua siswanya aktif sekali, Ibu, ya? Oh iya, baik. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas itu, menurut Ibu apa yang sudah sesuai, apa yang sudah baik, dan mungkin juga ada yang belum baik atau belum sesuai dengan yang Ibu alami dalam pembelajaran di kelas. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit. Iya. Kalau menurut saya yang baik itu karena media pembelajaran sesuai dengan materi ajar, Ya. dan yang kedua itu yang Ya, ya itu yang pertama ya. Media ajarnya sesuai ya yang dengan sesuai ya, sehingga semua siswa itu berpartisipasi aktif. ya, ya. Lalu yang kedua itu dalam pembagian dan kerja kelompok diskusi itu semua siswa terlibat aktif dan banyak siswa yang bertanya tentang tugas maupun materi ajar. Oh ya, berarti respon dari siswa tentang pembagian tugas dalam kelompok diskusi tinggi sekali ya, sehingga mereka juga ingin cari tahu tentang apa materi yang kita sementara pelajari. Ya. Oh, baik, luar biasa. Mungkin ada yang menurut Ibu ada yang belum baik atau Oh ya, mungkin ada kalau kekurangan. menurut yang kurang baik itu waktu diskusi itu sangat singkat. Ini waktu ya. Iya, Ini diskusi itu sangat singkat sehingga kelompok yang lain itu belum selesai. selesai melaksanakan tugas diskusi dan waktu sudah Sudah selesai. selesai. Dan yang kedua itu dalam pembagian kelompok diskusi itu mungkin karena jumlahnya terlalu banyak sehingga yang lain belum terlalu aktif. Oh, berarti yang kedua ini jumlah siswa dalam anggota kelompok terlalu itu banyak. ya, terlalu banyak. Baik, terima kasih. Sesuai yang Ibu sampaikan ini ada 2 yang menjadi kekurangan. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap kekurangan yang Ibu ceritakan tadi. Tindak lanjut saya itu mungkin saya menyiapkan waktu yang lebih banyak, lagi dalam pembelajaran. Iya, iya. Dan saya juga mungkin harus menggunakan dengan metode diskusi. Dan yang kedua itu dalam pembagian kelompok diskusi, ini saya harus kurangi Anggota dalam kelompok. sehingga semua bisa berpartisipasi. Yang kedua mungkin dalam ketika pembagian kelompok diskusi dikurangi, maka mungkin guru juga lebih mudah kontrol. mereka. Ya, ya. Dan juga teman yang lain tidak menjadi monoton, tetapi semuanya aktif. benar luar biasa. Ibu sesuai dengan yang Ibu sampaikan ini, kira-kira kapan Ibu mau perbaiki langkah pembelajaran tadi yang sesuai yang Ibu katakan bahwa ada 2 kekurangan. Waktu kapan Ibu akan perbaiki? Waktunya mungkin pertemuan berikut. Ya, pertemuan berikut. Terus saya akan tindak lanjuti. Terus pertemuan berikut di awal jam pertama.
materi pembelajaran berikut, Ibu akan tindak lanjut kekurangan yang Ibu alami tadi ya. Baik Ibu, di sini saya ada simpulkan tentang kelebihan dan kekurangan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran kelas ya, supaya menjadi catatan penting. Yang kelebihannya di sini media ajarnya sudah sesuai dengan RPP maupun persiapan Ibu yang sudah lakukan. Yang berikut lagi, kelebihan yang berikut lagi terlibat aktif semua siswa di dalam kelompok diskusi tadi ya. Oke, baik, luar biasa Ibu. Di sini kekurangan Ibu waktu dalam melaksanakan metode diskusi itu sangat singkat. Mungkin Ibu akan terbaik nanti menyiapkan waktu lebih baik sehingga mungkin siswa itu dapat melaksanakan tugasnya bila perlu semuanya sudah habis, karena waktu di sini akan itu cukup ya guru. Yang kekurangan yang berikut lagi ini tentang anggota kelompok diskusi itu terlalu banyak. Mungkin tadi Ibu sudah sampaikan bahwa akan mengurangi anggota kelompok sehingga dalam pelaksanaannya rekan yang lain tidak menjadi monoton tetapi semuanya aktif, dan juga Ibu mudah kontrol ya. Ini tadi Ibu sudah sampaikan. Mungkin ini yang saya dapat informasi dari Ibu. Mungkin dengan strategi yang baru yang Ibu lakukan, kita mengharapkan supaya pembelajaran ini semakin baik ya Ibu. Oke, baik, nanti kita bertemu di kali berikutnya. Terima kasih banyak ya.